Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 24 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, yakni sejak Saul memerintah atas kami. Lagi pula Tuhan telah bersabda kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Pada saat menjadi raja itu, Daud berumur 30 tahun. Dan selanjutnya, 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Kemudian raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Tetapi mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sana. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Maka makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga, kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Roh Kudus menuntun pada kebenaran. Saudara-saudari terkasih, demi keuntungan, tak jarang manusia menyerang sesamanya. Mereka mencari-cari kesalahan orang yang dianggap pesaingnya itu. Hal semacam itu sering disebut sebagai upaya kriminalisasi. Kriminalisasi dalam ilmu kriminologi adalah suatu proses saat terdapat suatu perubahan perilaku individu-individu yang cenderung menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat. Dalam upaya tersebut, seorang yang sebelumnya dipandang bersih atau tidak memiliki kesalahan ditempatkan sebagai seorang kriminal atau seorang pesakitan yang melakukan satu atau beberapa kejahatan. Sama seperti pembunuhan karakter atau perusakan reputasi. Harapannya, karir dan kehidupan orang yang dituju itu menjadi hancur. Mereka yang melakukan upaya kriminalisasi atau pembunuhan karakter itu mendulang keuntungan dari kehancuran pesaingnya itu. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah Injil, para ahli Taurat mengatakan bahwa Tuhan Yesus merupakan pelanggar hukum Taurat atau hukum Sabat dan menuduh Tuhan Yesus sebagai orang yang kerasukan roh setan, yaitu Beelzebul, dan sebagai orang yang mengusir setan dengan bantuan kuasa penghulu setan itu. Menanggapi tuduhan mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Sebab kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan tamatlah riwayatnya. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa mereka itu tidak dapat diampuni. Mereka menghujat Roh Kudus. Dosa mereka berat karena menuduh Tuhan Yesus bertindak dengan kuasa setan. Padahal Tuhan Yesus bertindak dalam kuasa Roh Kudus. Yang dimaksud dengan Roh Kudus adalah kekuatan yang membimbing manusia kepada kebenaran. Kekuatan itu tidak mungkin keliru atau salah. Oleh karena itu, meragukan atau menyatakan sang pembimbing sebagai keliru atau salah adalah dosa besar karena menolak kebenaran itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, melalui kisah ini kita diajak untuk selalu berhati-hati terhadap kecenderungan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Sekaligus juga, bacaan Injil ini mengajak kita untuk selalu membuka diri pada tuntunan Roh Kudus yang selalu menuntun kita kepada kebenaran sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, secara mengagumkan Engkau telah mengobarkan hati Santo Fransiskus yang lemah lembut. Kami mohon, nyalakanlah hati kami dengan api ilahi Roh Kudus yang menuntun kami kepada kebenaran yang sejati. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.